Menteri PUPR tawarkan proyek pembangunan di IKN kepada investor Tiongkok. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menawarkan proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur kepada investor Tiongkok. Saya menawarkan kepada investor Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, dalam pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Menurut dia, skema pendanaan pembangunan di IKN dari APBN hanya mencakup sekitar 20% dari total kebutuhan investasi IKN. Sedangkan untuk sisanya pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor lokal dan asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN melalui skema KPBU. Investasi di IKN diantaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran, katanya. Basuki menjelaskan pemerintah Indonesia menyediakan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, antara lain Viability Gap Fund, VGF, menggunakan Availability Payment, AP, Project Development Facilities, PDF, untuk semua proyek KPBU di IKN. Kemudian pengadaan badan usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing, Standby Lending, serta Clawback Equal Zero untuk barang milik negara, BMN. Kami juga memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035, pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik, serta tarif 0% untuk pembelian mesin peralatan bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis, kata Basuki. Sebelumnya, Basuki Hadimulyono menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa 26 September. Basuki mengapresiasi penandatanganan MOU ini yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antar Indonesia dan China, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, serta menggali kemungkinan peluang investasi yang bermanfaat bagi kedua negara. Proyek strategis IKN PLN hadirkan listrik tanpa kedip. PT PLN, Persero, mengawal kunjungan 3 hari Presiden RI Joko Widodo ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. PLN menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mengerahkan ratusan personel dengan kelengkapan pendukungnya dalam setiap kunjungan ke proyek strategis tersebut. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan, untuk mengawal kunjungan Presiden selama 3 hari di IKN, PLN telah menyiapkan pola pengamanan pasokan listrik yang sistematis guna menghadirkan listrik tanpa kedip di titik-titik utama kunjungan. 312 personil yang terdiri dari petugas PLN dan pelayanan teknik juga telah kami siagakan beserta kelengkapan genset dan UPS sebagai backup kelistrikan, ungkapnya. Darmawan mengatakan, PLN telah merancang sistem kelistrikan IKN berbasis teknologi modern paling mutakhir dengan mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance, ESG. Sehingga dalam penyediaan pasokan listriknya akan berbasis pada energi baru terbarukan, EBT, yang ramah lingkungan. Dalam pembangunan sistem kelistrikan IKN, PLN mengusung konsep Green, Beautiful and Smart. Implementasi konsep ini juga telah dikomunikasikan dengan baik oleh PLN kepada stakeholder terkait, tambahnya. Lebih lanjut Darmawan memaparkan, saat ini kondisi pasokan listrik di sistem interkoneksi Kalimantan dalam kondisi aman untuk menopang kebutuhan listrik di IKN. Dengan kemampuan daya sekitar 200 MW, MW, dilengkapi 5 gardu induk,
GW tersebar untuk mengamankan kelistrikan dengan total support daya sekitar 155,2 MW. Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di 15 lokasi kunjungan, PLN menyediakan UPS sebanyak 11 unit dengan total kapasitas mencapai 1120 kVA. Selain itu, disiapkan juga genset 8 unit dengan kapasitas 100 hingga 250 kVA. Untuk lokasi groundbreaking di Hotel Nusantara dan proyek infrastruktur IKN, kami siagakan petugas khusus dan menyediakan genset serta UPS di masing-masing lokasi acara. Ini untuk memastikan kelistrikan terjaga selama prosesinya, ujar Darmawan. Ia menambahkan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi tim lapangan, seperti medan jalan yang sulit ketika penempatan genset dan UPS di lokasi proyek IKN. Kendati demikian, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak membuat backup kelistrikan dapat tersedia tepat waktu. Kami juga menyiapkan SOP dan penanganan ekstra melalui petugas tambahan untuk standby di genset serta UPS. Pola pengamanan pasokan listriknya sudah kami siapkan secara sistematis, kata dia. Tidak hanya saat kunjungan Presiden, PLN juga telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam masa prakonstruksi IKN Nusantara di Kalimantan Timur, termasuk menyiapkan sistem kelistrikan berbasis pada pasokan listrik ramah lingkungan dengan didukung teknologi pintar untuk Istana Kepresidenan di IKN. IKN tidak hanya dibangun pemerintah, tapi juga dunia usaha. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga oleh dunia usaha. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama, atau groundbreaking Hotel Fasanta di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Sabtu, 23 September 2023. Kita hanya ingin menyampaikan kepada dunia usaha bahwa pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi dunia usaha juga sudah masuk, ujar Presiden. Ini merupakan groundbreaking hotel kedua di kawasan IKN setelah Hotel Nusantara pada 2 hari lalu. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan groundbreaking untuk Pusat Pelatihan Nasional PSSI dan sebuah rumah sakit. Presiden pun meminta agar setiap bulan dilakukan prosesi peletakan batu pertama untuk berbagai proyek di IKN. Setiap bulan harus ada groundbreaking berikutnya dan saya akan datang ke sini setiap bulan, dan jadwalnya memang sudah ada di kepala otorita, IKN, ungkapnya. Dengan adanya berbagai peletakan batu pertama tersebut, Kepala Negara berharap akan menjadi motor percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden juga berharap akan makin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun di IKN, baik hotel, rumah sakit, universitas, hingga taman safari. Tadi malam juga kita bicara untuk taman safari dan lain-lain akan segera dimulai di Ibu Kota Nusantara, imbuhnya. Di akhir sambutannya, Presiden pun mengapresiasi para investor yang mau menanamkan modalnya di IKN. Presiden meyakini bahwa para investor sudah melakukan kalkulasi bisnis yang baik dalam berinvestasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para investor yang telah menanamkan modalnya. Saya rasa mereka menanamkan modalnya di sini sudah melalui kalkulasi yang matang karena ini bukan investasi sia-sia, pasti mereka mau untung, tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.